Chen Xiao, istirahatlah sebentar. Mendapatkan 400.000 rupiah sehari, mengapa harus bekerja sekeras ini? Aku tidak lelah. Kalian makan duluan, aku akan bekerja sebentar lagi. Istriku, kau datang untuk melakukan inspeksi, ya? Kau memanggilku apa? Istriku, bukankah kita sudah... Panggil apa? Istriku, aku, Panggil apa? Direktur Lee. Ingat, kau hanyalah sampah yang ditampung oleh keluarga Lee. Jika bukan karena kakekku yang memaksaku untuk menikahimu, keluarga Lee lebih baik memelihara anjing daripada memeliharamu. Membiarkanmu bekerja di lokasi konstruksi keluarga kami, itu sudah merupakan kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diri. Pergi. 3 tahun. Kapan aku harus terus menahan diri seperti ini? Tuan muda, tidak perlu menahan diri lagi. Sebagai bawahan, saya mewakili Istana Naga Bei Huang untuk menyambut kembalinya Tuan Muda Istana ke kedudukannya. Kami menyambut kembalinya Tuan Muda Istana ke kedudukannya. Kami menyambut kembalinya Tuan Muda Istana ke kedudukannya. Janjing, mengapa kamu ada di sini? Mungkin kamu... Xiaor, kamu adalah kebanggaan utama dari Istana Naga dan orang yang paling aku percayai. Pengalaman di luar kali ini juga merupakan ujian terakhir sebelum kamu menjabat sebagai Master Istana. Selama masa ini, kamu tidak akan lagi menjadi Tuan Muda Istana Naga dan tidak boleh menggunakan kekuatan Istana Naga sama sekali. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Ingat, pada hari ketika aku meninggal, itulah saatnya kamu menggantikan aku sebagai Master Istana. Saat itu, Chen Xing akan menjemputmu dan secara pribadi menyerahkan mahkota itu agar kamu dapat menduduki singgasana Istana Naga. Baik. Xiaor, pengalaman di luar kali ini pasti akan menghadapi banyak penghinaan, tetapi kamu harus selalu ingat, apapun yang terjadi, kamu harus bersabar, sama sekali tidak boleh menunjukkan kehebatanmu. Mengerti? Bersabar. Masa 3 tahun sudah berakhir? Sekarang aku akhirnya tidak perlu menahan diri lagi. Hari ini, aku akan merebut kembali kehormatan yang hilang. Semua. Silakan duduk. Kalian semua pasti sudah membaca beritanya. Istana Naga Bei Huang Dendu telah gugur kemarin. Sekarang saya mendapat kabar Panglima Bintang 7 Hye Chen-sing dari Istana Naga akan tiba di kota Yun kita hari ini untuk menjemput Tuan Muda Istana Naga kembali agar memimpin Istana Naga dan menjaga Bei Huang. Tuan Muda Istana Naga, dia ada di kota Yun kita? Benar, sebelumnya tidak pernah terdengar. Tapi, Direktur Lee, apa hubungannya dengan kita? Tuan Muda Istana Naga adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Memang itu tidak ada hubungannya dengan grup Lee kita. Namun kali ini, Jenderal Ye datang ke kota Yun untuk menjemput seseorang dan pemerintah kota menunjuk grup kita untuk bertanggung jawab atas penyambutan ini. Ternyata kita yang bertugas menyambut Jenderal Ye. Jenderal Ye datang untuk menjemput Tuan Muda Istana Naga. Kalau begitu, kita bisa melihatnya dari jauh, Tuan Muda Naga. Tepat sekali, ini adalah kesempatan emas. Saudara-saudara, waktu penyambutan ini sempit dan tugasnya berat. Sekarang saya harap kalian bisa bekerja sama untuk segera merumuskan rencana penyambutan yang terbaik. Kamu telepon dan tanyakan kapan Jenderal Ye akan tiba. Cek di mana iring-iringan Jenderal Ye. Sudah sampai. Apa? Iring-iringan Jenderal Ye sudah tiba. Apa katamu? Anu, Direktur Lee, kata yang ditelepon. Iring-iringan Jenderal Ye sudah tiba, tapi mereka ribut dengan pekerja di lokasi konstruksi bawah. Apa? Direktur Lee, lihatlah. Chen Xiao, kau benar-benar keterlaluan. Cepat kalian semua turun dan sambut mereka. Jangan sampai orang bodoh itu menyinggung Jenderal Ye. Ayo. Tuan Muda, 300.000 pasukan naga Istana Naga Bei Huang menanti-nanti kepulangan Anda. Saat ini, rombongan mobil sudah disiapkan. Mohon segera berangkat bersama saya. Jangan terburu-buru. Atur dulu. Malam ini, atas nama Tuan Muda Istana Naga, undang tokoh-tokoh terkenal kota Yun secara luas. Dan jamu seluruh kota. Tuan Muda, apa maksud Anda? Dulu, ketika saya kembali dari Bei Huang, saya diam-diam diatur untuk menjadi menantu yang tinggal di keluarga Lee. Selama ini, saya selalu bersikap rendah hati, bahkan mendukung keluarga Lee, tanpa diketahui berkali-kali. Namun tak disangka, keluarga Lee ini berhati jahat. Ulang kali menghina saya, bahkan memanggil saya sampah selama 3 tahun. Pukul 8 malam ini, sudah saatnya mereka tahu benar. Saya mengerti, bawahan akan segera mengaturnya. Chen Xiao, apa yang baru saja kamu lakukan? Ada apa? Saya bertanya padamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Lee Xinran, kamu
Sudah berapa kali kukatakan panggil Direktur Lee? Sudah selesai atau belum? Belum, dasar sampah kamu berani membantahku. Kamu bahkan tidak bisa mengaduk semen di lokasi konstruksi dengan benar. Dan sekarang kamu mengusir tamu pentingku. Apa kamu tahu berapa banyak kerugian yang kamu sebabkan padaku? Lee Shinran, ternyata di matamu saya seburuk ini. Apa kamu harus menghinaku habis-habisan di depan orang luar? Ya, saya memang mau menghinamu. Kenapa? Jika saja dulu kamu tidak memohon-mohon ingin masuk ke keluarga kami tidak akan repot-repot menanggungmu selama 3 tahun. Aku beritahu kamu, kebaikan ini tidak akan bisa kamu balas 8 turunan pun. Jangan pikir saya benar-benar tidak berani membalas. Membalas? Chen Xiao sudah besar kepala. Kamu berani membalas sekarang ya? Kalau begitu pukul saja, pukul. Hentikan. Berhenti sekarang. Kak, bukannya kau mau mencari Jenderal Ye? Yunzhou, kau tidak tahu sampah ini baru saja mengusir Jenderal Ye, itu belum seberapa, dia bahkan ingin memukulku. Apa? Dasar bajingan, kau sudah bosan hidup, ya? Beraninya melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada kakakku. Lee Yunzhou, tingkah laku kakakmu itu seperti apa? Apakah kau tidak tahu sendiri bahwa Kau, Bagus, hari ini kau bahkan berani membantahku. Kau percaya atau tidak? Aku akan segera memanggil orang untuk mematahkan kakimu. Dasar bajingan. sudahlah Yunzhou. Mengapa membuang waktu dengan membicarakan dia? Sebaiknya kau bantu aku memikirkan jalan keluarnya. Menyinggung Jenderal Ye hari ini itu masalah kecil. Kalau sampai membuat pangeran muda di belakangnya marah, bukankah keluarga Lee kita akan tamat? Kak, aku datang hari ini memang khusus untuk memberitahumu. Kabar baik. Kabar baik apa? Aku baru saja mendapat kabar Jenderal Ye sudah menghubungi Pangeran Muda dan malam ini di Hotel Tianji akan diadakan perjamuan Yinglong. Perjamuan Yinglong? Kak, kau belum tahu, ya? Pangeran Muda berlatih di kota Yun selama 3 tahun. Sekarang dia akan segera kembali ke Istana Naga Beihuang. Dia sengaja mengadakan perjamuan Yinglong di kota Yun untuk mengundang para tokoh terkemuka di kota Yun. Benarkah? Tentu saja. Dan Pangeran Muda berkata sendiri, selama bertahun-tahun dia di kota Yun, dia menerima bantuan dari banyak orang. Malam ini di perjamuan, dia akan membalas budi orang-orang ini satu persatu. Membalas budi satu persatu? Aduh, aku tidak tahu selama 3 tahun ini, apakah aku tidak sengaja pernah membantu Pangeran Muda? Alangkah baiknya kalau malam ini aku dipanggil. kau pasti akan dipanggil? Kau tidak hanya akan dipanggil, tapi malam ini kau juga akan di hadapan seluruh aula membuat dirimu sangat malu seumur hidupmu. Apa dia berbicara denganmu? Kenapa kamu ikut campur? Aku hanya bermaksud baik mengingatkanmu. Malam ini Tuan Muda tidak hanya akan memberikan kompensasi satu persatu kepada orang-orang yang berjasa kepadanya, tetapi juga akan membalas 100 kali lipat kepada orang yang menghina dan merendahkan selama 3 tahun terakhir. Lee Shinran, apakah kamu sebegitu yakin bahwa kamu adalah dermawan Tuan Muda dan bukan musuhnya? Chen Xiao, tutup mulutmu. Kamu hanya seorang pekerja migran, lakukan saja tugasmu menyapu di sini. Apa urusanmu mengomentari orang kelas atas sepertiku dan kakakku? Apakah pantas kamu ikut campur dalam urusan kami, Kak? Sepertinya waktu untuk perjamuan menyambut naga juga tidak sebentar lagi. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang sekarang? Baiklah. Ayo. Chen Xing, tolong siapkan satu set pakaian untukku. Waktunya sudah tidak pagi lagi, aku juga harus menghadiri perjamuan. Tiga tahun dalam kemiskinan, menanggung semua penghinaan, menahan diri dalam segala hal. Sampai hari ini, kesabaranku sudah habis. Ikan mas di kolam bukanlah makhluk biasa. Sekali bertemu badai, ia akan menjadi naga. Naga terbang membubung tinggi di langit, memicu angin. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatanku yang tersembunyi, mengguncang segala penyakit. Dan juga kamu, Lee Shinran, aku memberikan ketulusan padamu, tetapi kamu membalas dengan penghinaan yang tak ada habisnya. Maka malam ini, kita akan menyelesaikan semua. Perayaan menyambut naga yang diadakan oleh Tuan Muda Istana ini benar-benar mewah. Tuan Muda Jiang, anakku ada di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Shinran, ternyata kalian di sini ya. Aku mencarimu kemana-mana. Bu, kenapa ibu datang? Lihatlah kata-katamu itu. Hari ini Tuan Muda Istana mengundang seluruh kota. Berterima kasih kepada semua orang yang pernah membantunya. Sementara ibumu ini biasanya berhati baik, paling suka membantu orang. Bagaimana jika aku pernah berbuat baik padanya? Bagaimana jika aku yang dipanggil? Iya. Benar. Bu, ini siapa? Ini adalah Tuan Muda Jiang yang terkenal, yang sering aku ceritakan kepadamu. Dia selalu ingin mengejarmu.
Hari ini, ibu sengaja membawanya ke sini agar kamu bisa mengenalnya dengan baik. Bu, aku masih menikah dengan Chen Xiao. Tiba-tiba saja, kenapa kamu menyebut dia? Si sampah ini sudah tinggal di rumah kita selama 3 tahun penuh. Sudah saatnya dia pergi. Pulang nanti, usir dia dariku. Bu, kenapa sampah itu juga datang? Shinran, bukankah kamu bilang dia sedang mengaduk semen di lokasi konstruksi kita? Kenapa dia datang? Aku juga tidak tahu. Aku tidak memberitahunya. Kak, tunggu sebentar. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Chen Xiao, Li Yunzo, di kepalamu. Apa kamu pantas menyebut nama tiran kota Yun ini? Apa kamu pantas menyebut namaku? Kenapa kamu tidak bekerja di lokasi konstruksi? Apa yang kamu lakukan di sini? Li Yunzo, jangan keterlaluan. Kamu berani mengancamku? Bu, Kak, lihatlah. Anak ini berani mengancam kita. Chen Xiao, kamu tidak ada kerjaan di malam hari. Kenapa kamu datang ke sini untuk mengganggu adikku? Aku mengganggunya? Apa kamu buta? Jelas-jelas dia yang memulai lebih dulu. Apa kamu tidak melihatnya? Memangnya kenapa kalau adikku yang memulai duluan? Kamu memang pantas menerimanya. Kamu juga tidak tahu diri, hanya menantu yang tidak pantas dilihat. Daripada di rumah mencuci dan memasak dengan benar, kenapa kamu malah lari ke sini? Kenapa? Li Shinran, aku sebagai suamimu menemanimu menghadiri pesta. Apa itu memalukan bagimu? Tentu saja, bajingan. Apa kamu tidak membuka mata lebar-lebar dan melihat siapa dirimu dan siapa putriku? Hal yang paling kami sesali adalah karena kami menampungmu saat itu. Hanya demi memelihara orang tak berguna sepertimu ini, keluarga kami di luar, diomongkan dan dicemooh selama 3 tahun penuh. Apa kamu tidak tahu semua ini? Dan sekarang, kamu lari lagi ke sini, membuat putriku malu. Kamu Chen Xiao, benar? Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu hanya pekerja kasar yang mengecor semen di lokasi konstruksi. Jujur saja, kamu sama sekali tidak pantas untuk Shinran. Kedatanganmu ke sini hanya akan mempermalukannya. Kalau kamu tahu diri, cepat keluar dari sini. Yun Shou, cepat seret orang yang ada masalah mental ini kembali ke rumah. Jangan biarkan dia di sini, membuat malu. Dengar tidak? Cepat pergi dari sini. Apa keluarga Li kalian benar-benar ingin bertindak sejauh itu? Sejauh ini, memangnya, kenapa kalau kami melakukan ini? Mau apa? Waktu yang baik telah tiba. Naga kembali ke 9 langit, ikuti saya untuk menyambut kembalinya Tuan Muda. Kami menyambut kembalinya Tuan Muda. Kami menyambut kembalinya Tuan Muda. Pukul 8 sudah tiba. Beberapa orang harus menanggung akibatnya. Chen Xiao, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Aku bilang selama bertahun-tahun ini aku sangat sabar di keluarga Li, tapi keluarga Li terus mendesakku semakin melunjak. Karena sudah begini, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Kamu Tuan Muda Li, kenapa kamu bicara omong kosong dengannya? Lonceng ini dibunyikan untuk Tuan Muda Utama. Pesta penyambutan naga malam ini dijadwalkan mulai pukul 8. Lonceng sudah berbunyi, itu artinya Tuan Muda Utama akan segera tiba. Secepat itu, Ya, Tuan Muda Utama akan segera tiba. Tetapi Ibu Mertua, aku ingatkan kamu, menantu tidak berguna ini berdiri tegak di sini, nanti sepertinya dia akan mempermalukan diri sendiri. tidak berguna. Apa kamu tuli? Apa kamu tidak dengar? Cepat pergi dari sini. Masih berdiri tegak di sini, khusus untuk membuat malu. Luo Suying, kamu salah. Apakah aku datang ke sini hari ini untuk mempermalukanmu atau keluarga Li yang mempermalukan? Kalianlah yang harus pergi. Apa? Coba ulangi sekali lagi. Aku bilang, Cukup. Chen Xiao, aku tanya untuk terakhir kalinya, kamu mau pergi atau tidak? Dasar tidak punya etika. Tamparan ini untukmu yang tidak punya sopan santun. Li Shinran. Penuh kebohongan, memalukan. Tamparan ini untukmu yang tidak tahu diri. Shinran, Tamparan ini memutus hubungan buruk antara kau dan aku. Mengingat kebaikanmu, aku melindungi keluarga Li selama 3 tahun. Tetapi aku tidak menyangka keluarga Li ternyata tidak tahu berterima kasih dan terus menghina. Maka hari ini, aku tidak hanya akan mengakhiri semua hubungan dengan kalian, tetapi juga akan membuat keluarga Li membayar 100 kali lipat harganya. ampun. Kamu tidak apa-apa. Shinran sudah berani melawan. Menantu keluarga Li sekarang berani mengkhianati tuannya. pengawal, patahkan kaki orang ini dan lemparkan dia keluar. Akan kulihat siapa yang berani. Kedatangan Jenderal Bintang 7 Naga, Ye Chen Xing. Salam Jenderal Ye. Salam Jenderal Ye. Jenderal Ye, sungguh suatu kehormatan atas kedatangan Anda. Maaf kami tidak menyambut Anda sebelumnya, mohon maafkan kami. Hari ini adalah perjamuan penyambutan Tuan Muda. Siapa yang membuat keributan di sini? Ah, Jenderal Ye, Anda salah paham. Kami baru saja menghukum buruh ini. Buruh? Ya, Betul? Dia itu hanya orang tak berguna di rumah kami.
Anda jangan ambil hati. Beraninya. Apa kalian tahu siapa dia? Siapa? Jenderal Ye. Memangnya dia siapa? Jenderal Ye? Bawahan Ye Chensing memberi hormat kepada Tuan Muda. Hormat kepada Tuan Muda. Tuan Muda, Hamba Ye Chensing menghadap Tuan Muda. Chensing, berdirilah. Sebagai Jenderal Bintang 7 Istana Naga Bei Huang, kamu adalah orang yang sangat penting di luar. Tidak perlu terlalu hormat seperti ini. Baik, Tuan Muda. Jenderal Ye, apa kamu salah orang? Bagaimana mungkin dia Tuan Muda Istana Naga? Jenderal Ye, kamu pasti salah kenal. Chen Xiao hanyalah kuli kasar yang bau, bagaimana mungkin dia Tuan Muda Istana Naga? Saya dan Tuan Muda tumbuh besar bersama sejak kecil. Kami sudah saling kenal lebih dari 18 tahun. Menurut kalian, apakah saya akan salah mengenali orang? Jenderal Ye, jika dia memang Tuan Muda Istana Naga, mengapa dia harus menjadi menantu yang tinggal di rumah kami? Benar sekali. Jika statusnya begitu terhormat, mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Aturan leluhur Istana Naga menyatakan, siapapun yang akan naik takhta menjadi ketua istana, selain harus memiliki prestasi militer yang luar biasa dan pengetahuan yang luas, juga harus pergi keluar untuk mengumpulkan pengalaman, hidup dalam kesederhanaan, rasakan berbagai macam penderitaan dunia, melihat segala macam pasang surut kehidupan manusia. Tuan Muda menjalankan perintah tersebut dan menjadi menantu keluarga Li. Selama 3 tahun, ia selalu menjalani hidup dalam kerahasiaan, tidak hanya tidak pernah menimbulkan masalah bagi keluarga Li, tapi malah mendatangkan kekayaan yang melimpah bagi keluarga Li, membantu keluarga Li mencapai kesuksesan. Namun, inikah cara kalian memperlakukan Tuan Muda? Shinran, cepat minta maaf pada Chen Xiao. Kalau tidak, keluarga Li kita akan hancur. Cepat pergi. Suamiku, apakah dia benar-benar Tuan Muda Istana Naga? Entah ya atau tidak. Apa itu ada hubungannya denganmu sekarang? Tentu saja ada, kau kan suamiku sayang. Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Li Shinran, apa kau tahu betapa menjijikannya dirimu sekarang? Apa salahku? Dulu kau meremehkanku habis-habisan, mengatakan aku hanyalah anjing penjaga keluarga Li kalian. Sekarang, setelah tahu identitasku pulih, kau langsung lari ke sini memanggilku suami. Li Shinran, kau benar-benar munafik. Tidak, aku tidak begitu. Kau tidak begitu? Selama 3 tahun terakhir ini, kau menipu, merendahkanku, mencaciku. Berapa kali kau menamparku? Apa kau tidak tahu? Akan kuberitahu. Kalau bukan karena aku memberimu 10 miliar 3 tahun lalu, mungkinkah keluarga Li bisa melejit seperti sekarang? Mungkinkah Li Shinran bisa sesombong seperti sekarang ini? Aku tahu kau memang selalu punya temperamen buruk. Itu sebabnya selama 3 tahun ini, aku selalu sangat bersabar padamu, mengalah dan mundur. Tapi semua yang kulakukan ini, apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Yang kudapat adalah kebencianmu yang makin besar padaku, ejekan, dan penghinaan. Semua ini karena apa? Hanya karena dulu aku tidak punya kekuasaan dan uang. Baiklah, sekarang aku punya uang dan kekuasaan. Sayangnya, kau tidak akan bisa mendekat lagi. Ini semua salahku sayang. Tapi semua itu sudah berlalu sekarang. Bisakah kita lupakan saja semua itu? Lupakan? 3 tahun penghinaan. Kau pikir semudah itu melupakannya? Shinran, dengarkan aku. Permasalahan antara kau dan aku tidak semudah itu diselesaikan. Kakak, Shinran, cepat bangun. Chen Xiao, beraninya kau melakukan hal ini. Berani memukul kakakku, ya? Sudah kupukul, kenapa? Kau juga tidak bisa lepas dari urusan ini. Li Yunzhou, bukankah kau selalu merasa hebat di kota Yun? Bukankah kau selalu mengandalkan puluhan juta yang kuberikan kepada keluarga Li dan memelihara sekelompok preman di luar sana? Kenapa engkau yang katanya jagoan, bahkan tidak berani melawan? Melawanlah. Bangun. Chen Xiao, sudah cukup. Kau hanya mendapat gelar Tuan Muda Sekte tambahan. Dengan wajah seperti itu, kau hanya bisa menindas wanita dan yang lebih muda. Apakah kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Malu? Wajah? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengatakan hal ini di depanku? Sejak keluarga Li mulai punya uang, yang paling suka menyalahgunakan kekuasaan, yang paling tidak tahu malu, dan yang wajahnya paling buruk adalah kau. Orang dengan wajah paling buruk adalah kau. Cukup. Bagaimanapun, aku ini orang yang lebih tua darimu. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu padaku? Kau pikir dengan menyandang 2 kata, orang tua, kau bisa bertindak semaumu di depanku, menginjak-injak kepalaku, dan memerintah sesuka hati. Benar. Pepatah mengatakan bahwa dari 100 kebajikan, bakti adalah utama. Jika kau tidak menghormatiku, itu berarti kau melanggar norma etika. Itu namanya durhaka. Luo Suying, kau benar-benar pandai memanfaatkan usia tua ya. Tapi aku tidak tahu, apakah engkau pernah mendengar pepatah? Apa? Orang tua tidak tahu diri, anak muda tidak hormat. Bu, Kau sendiri tidak punya harga diri. Masih mengharapkan orang lain menghormatimu? Inilah benih kejahatan yang kau tinggalkan. Bahkan berani memukulku. Benar-benar sudah melampaui batas. jangan katakan itu Bu, ini semua salahku. Suamiku? Kau memanggil apa? Suamiku?
Memanggilku apa? Suamiku, Memanggilku apa? suamiku, Memanggilku apa? Direktur Chen, dulu itu semua salahku. Salah seluruh keluargaku. Tetapi sekarang kami sudah mendapat pelajaran. Kau juga sudah cukup melampiaskan kemarahan, bukan? Aku mohon padamu, kau pulanglah bersamaku sekarang. Biarkan aku terus menjadi istrimu. Aku akan melayanimu selama 3 tahun untuk menebus semua yang sudah berlalu. Direktur Chen, aku benar-benar sadar sudah salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Shinran, apakah kamu tahu bahwa di dunia ini, air mata 2 jenis hewan tidak bisa dipercaya? Salah satunya adalah buaya, dan yang lainnya adalah kamu sekarang ingin menggunakan air mata murahan ini untuk memohon padaku? Tidak cukup. Chen Xiao, apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Tidak ada yang diperlukan. Di Shinran kita berdua benar-benar berakhir. Jangan, tidak. Selama ini itu semua salahku, aku yang tidak baik. Jika kamu tidak menghukumku, aku akan menghukum diriku sendiri. Aku pantas mendapatkannya. Semua salahku, aku sendiri. Shinran, jangan pukul dirimu. Kita tidak boleh merusak diri sendiri seperti ini. Bu, jangan urusi aku. Hari ini aku akan memukul diriku sampai mati. Aku tidak percaya dia tidak akan memaafkanku. Semua salahku, aku yang tidak baik. Ini semua aku. Cukup. Suamiku, apakah kamu memaafkanku? Suamiku, apakah kau memaafkanku? Memaafkanmu. Tidak, Li Shinran. Sikapmu yang sangat memalukan ini benar-benar membuatku muak. Jadi, hanya menceraikanmu saja masih belum cukup. Chen Xing, Tuan Muda, perintahkan sekarang untuk mencabut semua dukungan yang pernah kita berikan kepada keluarga Li. Mulai saat ini, biarkan keluarga Li di kota Yun dihapus namanya. baik. Selesai. Semuanya hancur. Keluarga Li hancur total. Direktur Chen, kami sekeluarga tahu kami salah. Tolong berikan kami jalan keluar. Aku sudah memberimu jalan keluar ribuan kali, tapi kalian sendiri tidak menghargainya. Maka mulai sekarang, urus saja diri kalian sendiri. Habis sudah. Bagaimana ini? Keluarga Li kita hancur. Li Shinran, lihat apa yang telah kau perbuat. Kau punya suami sebaik ini, sudah 3 tahun, kau sama sekali tidak tahu cara menghargainya. Kau benar-benar membuat masalah besar. Tidak, kenapa ibu tega mengatakan itu padaku selama 3 tahun ini? Bukankah ibu yang paling keras memarahinya? Aku? Apa itu semua salahku? Dia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dasar orang tua tidak berguna. Kenapa kau menunjukku? Aku juga dikorbankan olehmu. Siapa yang kau sebut orang tua tidak berguna? Aku ibumu? Kau berani memakiku? Dasar anak durhaka. Akan kuhajar kau sampai mati. Akan kuhajar kau. Jangan pukul. Lepaskan aku. Hentikan. Masalahnya belum selesai. Kenapa kalian malah bertengkar sendiri? Belum selesai? Keluarga kami sudah dihapus dari daftar. Bagaimana bisa belum selesai? Apa kalian tidak merasa bahwa Chen Xiao itu ada yang aneh? Tidakkah kalian merasa ada yang aneh dengan Chen Xiao ini? Apa maksudmu? Bibi, aku tanya padamu, kota Yun itu kota tingkat keberapa? Mana mungkin kota Yun bisa masuk tingkat? Tingkat ke-18. Nah itu dia. Aku tanya lagi padamu, di seluruh kota Yun, siapa yang pernah melihat ketua Istana Naga? Tidak ada kan? Tuan Muda Jiang, maksudmu Chen Xiao itu penipu? Benar? Omong kosong. Aduh, Tuan Muda Jiang, aku sarankan kau berhenti mencari masalah. Keluarga Li kita sekarang hanya dikeluarkan dari dunia bisnis, setidaknya masih menyisakan nyawa. Jika engkau membuat ulah seperti ini, kita bahkan tidak punya nyawa lagi. Lalu bagaimana jika Chen Xiao benar-benar penipu? Apa kalian rela dihinakan olehnya seperti ini dan diinjak-injak olehnya? Bukan begitu, Tuan Muda Jiang. Tadi kau juga melihatnya, Jenderal Ye ada di sana. Dia bahkan berlutut di hadapannya jika dia bukan ketua Istana Naga. Lalu, apakah kau yang ketua Istana Naga? Apa kalian lupa bagaimana Chen Xiao bisa datang ke keluarga Li kalian? Itu karena kakek memaksa untuk menikah denganku sebagai menantu yang tinggal di rumah dan memaksaku menikah dengannya. Aku bahkan tidak tahu kenapa kakek begitu menyukainya. Itu dia. Tuan Besar Li pernah bertugas di pasukan Junbei Huang, pasti memiliki koneksi di militer, dan dia terpedaya oleh Chen Xiao, memberikan perhatian khusus pada Chen Xiao. Lalu, mengapa tidak mungkin Chen Xiao menggunakan koneksi Tuan Besar Li, meminta Jenderal Ye datang ke kota Yun untuk membantunya menjaga gengsi? Benar juga. Tokoh sekelas ketua muda Istana Naga, mana mungkin mengadakan perjamuan di kota kecil seperti kita ini? Menurut pendapatku, pemimpin Istana Naga yang sebenarnya sudah lama dijemput, dan Jenderal Ye hanya karena utang budi membantunya melakukan sandiwara saja. Ah? Chen Xiao ini? Berani-beraninya dia menipu kita. Aku akan mencarinya sekarang juga. Aku sendiri yang akan mematahkan kedua kakinya. Aduh, mama, tenanglah sedikit. Astaga, kenapa aku harus tenang? Dia hampir saja menghancurkan keluarga kita. Bukan, Bu. Coba Ibu pikirkan. Dia
Chen Xiao sekarang mendapat koneksi dari kakeknya. Dia sudah menjadi orang kepercayaan Jenderal Ye. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mendatanginya sekarang? Jadi maksudmu, kita akan menelan penghinaan ini begitu saja? Salah? Sangat salah. Bibi, kalian tidak hanya tidak perlu menelan penghinaan ini, tetapi justru Chen Xiao yang akan menghadapi masalah besar. Apa? Tuan Muda Jiang, apa maksud ucapanmu ini? Jiang Mou memang tidak seberapa, tetapi Jiang Mou juga punya beberapa koneksi di Didu. Aku kebetulan punya kabar, 3 hari lagi, tepat di hari pemilihan kamar dagang di Jing. Sesuai dengan kebiasaan, penguasa Istana Naga dari setiap kamar dagang akan datang langsung ke Dijing untuk melantik ketua baru. Menurut kalian, jika kita pergi ke kamar dagang saat itu, dan memberitahu penguasa Istana Naga yang asli bahwa ada seorang sampah di luar yang meniru namanya untuk menipu dan bertindak semena-mena, bagaimana Chen Xiao akan menyelesaikannya? Benar? Benar? Kita adukan dia kepada penguasa istana yang asli. Tapi dengan status kita sekarang, apa kita bisa masuk? Tenang saja. Karena aku berani mengatakan ini, tentu saja ada koneksi yang aku punya di sini. Pasti aku bisa membawa kalian masuk. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Muda Jiang. Chen Xiao, semua penghinaan yang kamu lakukan kepadaku hari ini akan kuingat di dalam hati. Saat hari pemilihan kamar dagang tiba, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Wakil pemimpin, apa yang sedang Anda lihat? Bukan apa-apa. Hanya merenungkan 3 tahun di kota Yun ini. Omong-omong, mulai sekarang Anda bisa memanggil saya pemimpin. Baik, pemimpin. Ngomong-ngomong, pemimpin, saya punya sesuatu yang harus saya laporkan. Katakan, Mantan pemimpin berasal dari keluarga Xiao Jingdu. Keluarga Xiao selama bertahun-tahun, berkat otoritas mantan pemimpin, mereka menikmati puncak kejayaan, dan mereka memegang erat kursi utama kamar dagang Jingdu. Setelah mantan pemimpin jatuh, keluarga Xiao juga terjerumus dalam kekacauan internal. Kali ini, pemilihan kamar dagang Jingdu sudah dekat, dan 8 pemegang saham utama saling berdebat tanpa henti. Keluarga Xiao dikhawatirkan akan merosot. urusan keluarga Xiao, apa hubungannya dengan saya? Mantan pemimpin tidak memiliki putra, hanya punya seorang putri, Xiao Yuqing, yang mengurus keluarga Xiao. Namun, sebelum mantan pemimpin meninggal, dia tidak menyerahkan keluarga Xiao kepada putrinya, melainkan diserahkan kepada Anda. Mantan pemimpin telah banyak berjasa kepada saya. Dia sudah menduga, setelah kematiannya, keluarga Xiao pasti akan mengalami kekacauan internal, dan gadis Xiao Yuqing itu tidak akan mampu mengendalikan situasi. Itulah mengapa dia ingin menyerahkan keluarga Xiao kepada saya. Baiklah, saya memang harus pergi ke Dijing untuk memimpin pemilihan kamar dagang. Kalau begitu, saya akan mengambil kesempatan ini untuk membantu mantan pemimpin membangkitkan kembali keluarga Xiao. Siapkan mobilnya, kita pergi ke Jingdu. Para direktur, segera setelah ahli waris baru grup, Chen Xiao, menjabat, seperti biasa, hari ini semua eksekutif senior grup harus melaporkan kinerja mereka kepada ketua baru. Laporan kinerja, apakah kalian semua sudah siap? Melaporkan kepada orang luar yang bermarga Chen, biarkan dia menjadi ketua keluarga Xiao kami, itu sudah cukup buruk, tapi dia juga menyuruh kami untuk melapor kepadanya. Memangnya dia siapa? Saudara-saudara, sejauh yang saya tahu, Chen Xiao ini hanyalah seorang pekerja konstruksi, seorang kuli bangunan. Berani-beraninya dia menyuruh kami semua, para eksekutif perusahaan bernilai miliaran, untuk melapor kepadanya. Apakah dia akan mengerti? Bapak Wang, Bapak Sun, saya tegaskan sekali lagi, dan Banggram Bangsa Laji, Chen Xiao adalah ahli waris yang ditunjuk oleh mendiang kakek sebelum beliau wafat, tertulis dengan jelas di surat wasiat. Kalian sekarang mengatakan hal seperti itu, apakah kalian ingin melanggar keinginan kakek? Xiao Yuqing, jangan menuduh kami. Kakek memberikan posisi ahli waris ini kepada Chen Xiao. Semua orang yang berpikiran jernih dapat melihatnya. Dia sudah pikun dan melakukan hal yang tidak masuk akal. Benar, kakek mengelola keluarga Xiao selama separuh hidupnya. Keinginan terbesarnya adalah agar keluarga Xiao terus jaya, bukan untuk menyerahkannya kepada orang luar yang akan mendorong keluarga Xiao ke jurang kehancuran. Kami tidak akan melapor lagi kepada Chen Xiao, bukan hanya kami tidak melanggar keinginan kakek, justru kami mempertahankan fondasi yang dibangun kakek. Kalian setuju bukan? Setuju. Benar sekali. Keluarga Xiao tidak bisa diserahkan kepada orang luar. Semuanya, saya sarankan kalian menjaga ucapan kalian. Saat ketua baru tiba nanti, kalian tanggung sendiri risikonya. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Risiko apa yang harus kami tanggung sendiri? Dia tidak bertanggung jawab. Lihat sekarang sudah jam berapa? Ini adalah rapat direksi pertamanya dengan kita. Dia sudah terlambat setengah jam. Mana dia? Coba tanyakan, berapa lama lagi Chen Xiao akan sampai? Tidak perlu, saya sudah sampai.
Chen Xiao, Kak, kamu akhirnya datang. Maaf, sudah membuat kalian menunggu lama. Chen Xiao, baru datang saja kamu sudah membuat keributan? Apa maksudmu? Menurutmu? Chen Xiao, ini adalah keluarga Xiao. Apa kamu baru datang langsung mau memberontak? Wang Jianhua, saya minta kamu tahu tepatmu. Meskipun marga saya Chen, tapi di surat wasiat tertulis jelas. Saya adalah pewaris yang ditunjuk oleh kakek. Kamu menggebrak meja di hadapan saya. Kamu yang mau berkhianat. Direktur Wang, mari bicara pelan-pelan. Saya marah, ada alasannya. Anak muda ini membuat saya menunggunya selama setengah jam penuh. Mohon maaf, jalan macet. Macet? Kamu naik mobil apa? Mazda, kenapa? Ada masalah? Hahaha. Mazda, tidak heran kamu terjebak macet. Chen Xiao, semua yang hadir di sini mengendarai Rolls-Royce atau Mercedes-Benz. Sementara kamu, seorang direktur grup yang terhormat, mengendarai Mazda. Apakah kamu tidak malu? Hahaha. Kalian berdua. Saya sarankan kalian pahami satu hal. Saya datang dengan Mazda, itu karena saya memberi kehormatan pada Mazda. Sedangkan kalian datang dengan Rolls-Royce, itu Rolls-Royce yang memberi kehormatan pada kalian. Sekumpulan orang yang menyedihkan, yang perlu menggunakan benda-benda luar untuk menutupi rasa harga diri mereka, masih berani berbicara sembarangan di depan saya. Chen Xiao, siapa yang menyuruhmu menggebrak meja di sini? Ini adalah keluarga Xiao, bukan pasar sayur di kota Yun. Jangan berteriak-teriak di sini. Chen Xiao, para direktur yang hadir di sini adalah veteran perusahaan dari segi usia. Mereka bahkan lebih tua darimu. Hak apa yang kau miliki untuk menggebrak meja di sini? Veteran? Orang tua? Bagiku, kalian hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Jangan bersikap angkuh di hadapanku. Aku sudah melihat kinerja perusahaan sebelum aku datang. Kakek baru meninggal lebih dari sebulan. Seluruh grup ini sudah dihancurkan oleh kalian. Sehingga menjadi berantakan, kacau balau. Aku katakan ini sekarang. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengambil alih kendali penuh dan membangun kembali keluarga Xiao. Mulai hari ini, apa yang aku katakan adalah aturan. Apa yang aku lakukan adalah sistem. Jangan sebut-sebut lagi veteran atau orang tua di hadapanku. Siapapun di antara kalian yang meragukanku, segera enyah dari sini. Aku sudah selesai bicara siapa yang setuju dan siapa yang menolak. Aku menolak. Hak apa yang kau miliki untuk menolak? Kau berani memukulku? Jika aku memukulmu. Perlu memilih hari juga? Chen Xiao, kau sudah kelewatan. Kau berani menyerang anggota Dewan Direksi? Kau mau membuat kekacauan? Duduk. Aku menyuruhmu duduk. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ini pemegang saham terbesar perusahaan. Memangnya kenapa kalau pemegang saham terbesar? Jika kau berani berteriak lagi, akan kupatahkan kakimu. Jangan duduk. Chen Xiao, apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Jangan kau kira kau bisa membawa sekelompok preman dari desa, lalu kami akan menyerah begitu saja. Aku beritahu kau, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Lihatlah semua yang ada di sini, siapa yang bukan orang terpandang di Jingdu. Kau pikir hanya kau yang bisa mendapatkan orang? Aku beritahu kau, selama kau memancing kemarahan publik, kau tidak akan berakhir dengan baik. Betul. Apa yang dikatakan Bapak Wang benar? Apa yang dikatakan Bapak Wang benar? Chen Xiao, semasa hidupnya Bapak Tua Xiao, selalu menilai berdasarkan kemampuan dan memimpin dengan moralitas. Tidak seperti kau yang tidak punya sopan santun, main pukul begitu saja. Kau ingin mengambil alih keluarga Xiao? Boleh saja, tunjukkan kemampuanmu, agar semua orang mengakuimu dengan tulus. Hanya mengandalkan suara lantang dan tinju keras, tidak ada yang akan menuruti. Lalu menurutmu, apa yang disebut kemampuan? 3 hari lagi adalah hari pertemuan kamar dagang di Jing. Jika kau benar-benar punya kemampuan, wakili keluarga Xiao dan rebut posisi ketua. Jika kau benar-benar bisa melakukannya, aku, Xu Yan, akan mengakui kau sebagai direktur utama. Betul. Jika kau menjadi ketua, kami akan setuju. Hanya seorang ketua kecil, sama sekali tidak layak disebut. Aku akan menambahkan satu syarat lagi untukmu. 3 hari kemudian, seluruh Didu akan tunduk kepadaku. Konyol, dan tunduk padamu. Menurutku, kamu bahkan tidak bisa masuk gerbangnya. Nah, jangan terlalu sombong. Tidak akan ada akhir yang baik bagimu. Chen Xiao, tidak ada satupun orang di sini yang mempercayai apa yang kamu katakan. Aku beritahu ya, ini adalah Jingdu, tempat berkumpulnya orang-orang hebat, tidak sebanding dengan kota kelas 3 kota Yunmu. Wang Jianhua, apa kamu tidak tahu? Bicaramu terlalu banyak. Aku bertanya kepadamu. Jika 3 hari kemudian, bahkan Didu pun bertekuk lutut dan tunduk kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Kami punya seekor anjing bernama Dahwang di rumah. Jika kamu bisa mendapatkan posisi ketua ini, aku akan mengganti margaku menjadi nama anjing itu. Baik. Jangan senang terlalu cepat. Jika kamu tidak bisa mendapatkan posisi ketua ini, lalu bagaimana? Jika aku tidak terpilih, aku akan segera mengundurkan diri.
sebagai direktur, dan kamu yang menggantikanku. Bagus, ini kata-katamu. Semua orang yang hadir hari ini adalah saksinya. Beberapa hari lagi kita akan pergi dan menyaksikan bersama. Jika kamu tidak bisa mendapatkan posisi ketua ini, maka pergilah dari Didu. Hanya dalam waktu singkat 3 hari. Pada saat itu, kebenaran akan terungkap. Baik, sesuai katamu, kita bertemu 3 hari lagi. Wang Jianhua, kamu mau kemana? Kita masih rapat sekarang, kan? Rapat? Memangnya dia pantas? Kau pantas? Kalian. Yuking, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka semua ini siapa? Mereka semua hanyalah sekumpulan orang licik. Kau seorang gadis, wajar jika engkau tidak bisa melawan mereka. Tenang saja, kakek Xiao telah merawatku selama 18 tahun di Beihuang. Sekarang dia sudah tua, dan tiada bagaimana mungkin aku membiarkan satu-satunya putrinya diintimidasi. Namun tentu saja, setelah keluarga Xiao ini berhasil kududukkan di takhta Dijing, aku pasti akan menyerahkan posisi direktur utama kepadamu. Bukan, seharusnya aku kembalikan kepadamu, karena memang kaulah pewarisnya. Tapi kakak Chen Xiao, apakah kau benar-benar yakin bisa membuat semua klan di Dijing tunduk? Yuking, meskipun kita sudah saling kenal sejak kecil, tetapi selama bertahun-tahun ini, kau selalu berada di Jingdu dan sama sekali tidak tahu apa yang telah kualami. Jangan hanya membuat Dijing bertekuk lutut. Selama aku mau, seluruh dunia harus bertekuk lutut padaku. Kau percaya? Ya, aku percaya. Kakak Chen Xiao sudah sampai. Ayo masuk. Chen Xiao, sombong sekali kau ini. Rapat Dewan Direksi yang lalu kau terlambat setengah jam. Kali ini untuk acara penting Dewan Bisnis Dijing, kau terlambat lagi lebih dari 40 menit. Apa maksudmu? Wang Jianhua, apa kau tidak tahu? Yang terakhir dan terpenting selalu muncul paling akhir. Lagi pula, Dewan Bisnis Dijing hari ini memang diadakan untukmu. Jika aku tidak datang, pertemuan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Kenapa engkau begitu cemas? Cemas? Ini semua karena kau sudah membual besar. Aku takut kau, bahkan tidak bisa masuk gerbang nanti. Lalu membuat kami semua mendapat malu karenamu. Tuan Muda Jiang, ini yang kau sebut padaku. Jaringanmu di Dijing? Aku, Li Yunzo, setidaknya adalah Tuan Muda Kota Yun. Kenapa kau menyuruhku jadi satpam? Diam kau. Yang penting kita sudah masuk, kan? Berdiri tegak yang benar. Kakakmu jadi pelayan di dalam saja tidak protes. Lagi pula kenapa kalau jadi satpam? Ini Dijing. Menjadi satpam di Dijing bahkan lebih hebat daripada menjadi tuan muda di Kota Yun. Benarkah? Tentu saja. Gerbang ini tidak akan terbuka hari ini tanpa izin kita berdua. Peduli amat mau itu tuan muda kaya raya dari Jingdu atau putri konglomerat, mereka tidak akan bisa masuk. Hei. Li Yunzhao. Li Yunzhao apaan? Memangnya namaku boleh kau panggil seenaknya? Katakan, untuk apa kau datang ke sini hari ini? Saya datang ke sini tentu saja untuk menghadiri pertemuan ini. Apa ada masalah? Menghadiri pertemuan? Apa kau tahu tempat apa ini? Ini adalah asosiasi dagang ratusan keluarga ibu kota. Orang-orang di dalamnya adalah kepala dan pemimpin dari ratusan keluarga ibu kota dengan kekayaan puluhan triliun rupiah. Kau, seorang pekerja konstruksi, mengapa tidak bekerja dengan benar menjaga abu di sana dan malah datang ke sini? Kepala dan pemimpin dengan kekayaan puluhan triliun rupiah? Kalau begitu, saya beritahu Anda, saat ini saya adalah direktur utama keluarga Xiao ibu kota dengan kekayaan kuadran triliun rupiah. Apakah saya berhak masuk? Lalu kenapa kalau kekayaan kuadran triliun rupiah? Ini adalah asosiasi dagang ibu kota. Setiap orang masuk dengan surat undangan. Mana surat undangannya? Keluarkan dan tunjukkan. Maaf, tidak ada. Kakak Chen Xiao, jika kau tidak punya surat undangan, mengapa kau membawa kami ke sini? Aku sudah tahu kau tidak memilikinya. Ini adalah asosiasi dagang ratusan keluarga di Jing. Aku baru saja menghitung, ratusan keluarga sudah hadir. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadiri perjamuan, masih berani bilang datang untuk menghadiri pertemuan. Cepat pergi dari sini. Lihat, kan? Aku bilang kita tidak bisa masuk bahkan ke pintu gerbang, iya kan? Dia tidak bisa masuk, itu masalahnya sendiri. Tapi dia juga membawa kita semua untuk dipermalukan bersamanya. Benar-benar sial. Chen Xiao, apa kamu benar-benar mampu? Jika tidak, jangan buang waktu semua orang. Sudah, aku datang mewakili keluarga Xiao di perjamuan ini hari ini. Dan aku tidak membawa undangan seperti yang kalian katakan. Namun, aku tidak akan masuk hari ini hanya dengan mengandalkan undangan.
Apa kamu sedang bercanda? Kalau bukan dengan undangan, lalu dengan apa? Dengan ini, apa ini sudah cukup? Bagaimana mungkin dia memilikinya? Jimat Naga Behuang. Jimat Naga Behuang adalah tanda kepercayaan tingkat tertinggi dari Istana Naga Behuang. Pemegangnya dapat memobilisasi 300.000 tentara Naga Behuang dan memiliki prioritas tingkat tertinggi di seluruh Daxia. Astaga, Kakak Chen Xiao, bagaimana kamu bisa memilikinya? Aku bertanya sekali lagi. Dengan ini, apa aku bisa masuk? Apa-apaan ini? Jimat Naga Behuang, coba bawa kemari. Apa atasan kalian hari ini tidak memberitahu kalian? Memberitahu apa? Penguasa Istana Naga hari ini akan datang langsung ke tempat pertemuan asosiasi bisnis. Jimat Naga Behuang adalah simbol statusnya, melihatnya seperti melihat penguasa, dan harus diperlakukan dengan etika tertinggi. Apa kalian tidak tahu semua ini? Omong kosong apa ini? Hari ini, masuk ke asosiasi bisnis hanya bisa dengan undangan, atau kalian pergi sana. Jangan bawa-bawa hal yang tidak jelas kepadaku. Jimat Naga Behuang, ya? Aku sudah menghancurkannya. Apalagi yang mau kau katakan? Cepat pergi dari sini. Bagus sekali. Kau berani-beraninya menginjak-injak jimat naga yang bisa mengerahkan 300.000 pengawal Naga Behuang. Apa kau benar-benar tidak takut dicabik-cabik? Masih saja bertingkah sombong di sini? Aku penasaran, ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pengawal naga yang tidak berguna itu. Kapan mereka akan datang? Untuk menghajarmu, aku sama sekali tidak membutuhkan pengawal naga. Sekarang juga, segera telepon atasan kalian, suruh dia turun ke sini menemuiku. Chen Xiao, sudah cukup. Jangan terlalu berlagak kalau tidak bisa masuk. Kau harus membuat kami semua ikut dipermalukan bersamamu, baru kau puas. Benar. Kalau nanti bos mereka turun, situasi akan semakin sulit untuk ditangani. Diam. Kakak Chen Xiao, jika dia bisa memanggil atasan mereka turun, pasti ada alasannya. Kalian tidak berhak menyebar gosip di sini. Nona ini, sepertinya kau gila ya. Kau begitu membela dia tanpa berpikir. Apa kau tahu siapa dia dulu? Benar-benar luar biasa hal-hal aneh di dunia ini. Masih ada orang yang menganggap Chen Xiao sebagai harta karun. Sungguh lucu. Ya, Chen Xiao bukan hanya menyuruh atasan saya turun, saya akan panggil sekarang juga. Kita lihat saja nanti setelah saya panggil orang itu turun, apalagi yang bisa dia katakan. Kurasa kalau aku memanggil orang itu ke sini, apalagi yang bisa dia katakan? Direktur Su, minumlah teh. Ya, cepatlah periksa. Kapan Tuan Chen akan tiba? Kalau hari ini dia tidak datang, bagaimana kamar dagang di sini bisa dimulai? Baik, Direktur Su, Anda jangan cemas dulu, minumlah teh dulu. Ada masalah apa? Paman kedua ada yang menerobos masuk ke tempat acara, dan sudah kuhentikan. Siapa yang sebegitu berani? Berani membuat keributan hari ini? Tunggu aku akan segera turun. Direktur Su, ada yang bikin onar di bawah, aku akan segera mengurusnya. Cepatlah pergi. Tuan Chen bisa saja datang kapan saja. Kalau dia sampai melihatnya, kita bisa mendapatkan masalah besar. Iya. Baik, orang itu sudah kupanggil. Aku ingin lihat Chen Xiao setelah 3 tahun menjadi pekerja kasar di kota Yun, sekarang di Dijing. Kejutan apa yang bisa kau buat? Kakak Chen Xiao, kita sudah sangat terlambat. Kita tidak bisa lagi berlama-lama dengan mereka. Bagaimana kalau aku minta teman-teman dari keluarga lain datang menjemput kita? Mereka ada di dalam dan bisa membawa kita masuk. Tidak perlu berpikir untuk membereskan 2 lalat di depan mata ini dulu. Chen Xiao, apa katamu? Aku sarankan kau menjaga mulutmu baik-baik. Apa yang kalian lakukan? Paman Kian, Anda akhirnya datang? Ini. Dia yang membawa ini. Entah jimat naga Behuang apa. Bersikeras untuk menerobos masuk ke tempat acara, lalu saya hentikan. Hanya ini? Betul. Ini dia. Hal sekecil ini harus dilaporkan kepadaku? Sialan. Memangnya kalian kubayar hanya untuk makan saja? Kenapa masih terdiam di sana? Tuan Chen akan segera tiba, usir semua sampah ini, keluar dari sini. Chen Xiao, kenapa kau masih berdiri di sini? Orang yang kau cari sudah kupanggil turun, dia sama sekali tidak mengenalmu. Cepat pergi sana. Ini yang kau sebut atasanmu? Maaf, jika dia bahkan tidak mengenalku, itu berarti tingkatanmu masih belum cukup. Anak kurang ajar. Kau bilang siapa yang tidak pantas. Aku beritahu ya, Villa Qingyun kami adalah tempat diselenggarakannya jamuan negara. Orang yang kami layani, mulai dari pejabat tinggi sampai tokoh penting pemerintah provinsi. Kau ini siapa? Berani membuat masalah di sini? Lebih baik kau cepat enyah dari sini. Jangan paksa aku menyuruh orang mengusirmu. Pada akhirnya yang akan menanggung malu adalah dirimu sendiri. Kurang ajar, kau bicara dengan siapa? Hanya melayani beberapa tokoh penting, lalu kau pikir kau hebat. Jika kau berani bicara lagi, kau tidak percaya aku bisa membuat hotelmu ini tutup? Sudah, panggil saja atasanmu ke sini. Biarkan dia bicara denganku. Hahaha, atasanku? Atasanku adalah pemilik Villa Qingyun, Direktur Su. Kau mau menemuinya? Haha, maaf, kau tidak cukup pantas. Chen Xiao, sudah cukup. Jika tidak bisa masuk, jangan sok kuat. Apa kau baru puas setelah kami ikut merasa malu bersamamu? Benar. Jika kau ingin mempermalukan diri sendiri, lanjutkan saja berulah. Kami tidak ikut campur, ayo pergi. Pergi. Berhenti. Bagus. Kalian berhasil membuat kesabaranku habis. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Panggil atasanmu turun. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Bagus sekali, tanggung sendiri akibatnya. Hari ini, saya tegaskan di sini, Anda tidak akan bisa masuk ke Villa King Yun ini. Saya tanya Anda sekali lagi, Anda akan pergi atau tidak? Halo, Ada perintah apa yang mulia? tolong bantu aku cari tahu bagaimana pengaturan hari ini. Kenapa aku dihalangi di luar tempat acara? Apa? Bukankah jimat naga Bei Huang ada pada Anda? Kenapa ada orang yang berani menghalangi Anda? Jimat naga itu sudah dibuang orang. Apa? Beraninya seseorang menghina jimat naga? Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Tidak perlu. Suruh pemilik Villa King Yun langsung turun dan temui aku dalam 30 detik. Jika aku tidak melihatnya, maka Villa King Yun ini tidak usah dibuka lagi. Karena kamu tidak mau memanggil orang itu turun, maka biar aku yang panggil. 30 detik ini adalah waktu terakhirmu untuk bertindak. Hargai baik-baik. 30 detik? Anda sungguh mencari masalah. Anda bahkan tidak memberi diri Anda ruang untuk berjuang. Baiklah. Aku akan menemanimu pelan-pelan, menunggu 30 detik ini. Aku ingin lihat apa yang bisa Anda lakukan. Semua diam. Hentikan semuanya. Qian Bin, apa yang kau lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa katamu? Jenderal Ye menelepon saya dan mengatakan, kau menahan Tuan Chen di luar pintu. Tuan Chen? Direktur Su? Apakah Anda membicarakan dia? Siapa dia yang kau maksud? Direktur Su? Orang yang membuat Anda turun dari atas dalam waktu 30 detik adalah dia. Anda adalah Tuan Chen. Su Weiming, satpam Anda. Sungguh luar biasa sombongnya. Sejak saya tiba di sini, mereka menahan saya selama belasan menit. Tadi kau bilang tidak melakukan apa-apa. Direktur Su, ini bukan salahku. Mereka berdua yang melakukannya. Ini salah mereka berdua. Aduh, Direktur Su, kami sama sekali tidak tahu. Dia mengeluarkan jimat naga yang sangat usang. Kami sama sekali tidak mengenalinya. Benar-benar dia bahkan bilang itu jimat naga yang bisa memerintahkan 300.000 pengawal naga di Bei Huang. Lihat. Bei Huang, jimat naga, kalian berdua bajingan. Sungguh tidak berhati-hati. Beraninya kalian menginjak jimat naga. Kalian tahu ini apa? Dasar bajingan yang tidak hati-hati, kalian sudah membuatku celaka. Akan kubunuh kalian. Akan kubunuh kalian. Kenapa kalian belum berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Chen? Tuan Chen? Tidak, Direktur Chen. Ini semua salah kami. Kami mohon belas kasih Anda. Ampuni nyawaku. Kakak ipar yang baik, tolong ampuni aku, ampuni kami. Kesempatan di kota Yun sudah kuberikan sekali pada kalian. Kalian baru tahu sekarang bahwa kalian tidak tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Bos Su, dua orang ini telah menghina Balai Naga dan menginjak simbol naga. Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Mereka harus dikirim ke penjara Bei Huang Yuyu, dihukum sesuai hukum negara, dimulai dari 7 tahun, dalam rahasian, dan tidak ada batasan maksimal. Cari beberapa orang dan bawa mereka ke sana. Baik. Dan kau juga. Tuan Chen, mereka berdua yang menjebakku. Kumohon, maafkan aku. Aku masih punya orang tua dan anak, dan cicilan rumah selama 30 tahun yang belum lunas. Tolong biarkan aku pergi, ya. Orang dewasa harus berbuat lebih banyak mengurangi merengek. Apalagi sampai sekarang, kau tidak mau mengakui dengan sukarela bahwa engkau tidak tahu diri. Kalau begitu, Bos Yu, silakan bawa dia juga. Tuan Chen, jangan. Aku masih punya anak. Kau tidak bisa membawa aku pergi. Pergi sana. Kaki Tuan Chen, apa kau pikir bisa memeluknya? Hei kalian, lemparkan ketiga bajingan ini keluar. Tuan Chen, Su Muren telah lancang, mohon Anda hukum saya. Tidak perlu. Bersihkan simbol naga itu untukku. Jika ada sedikit saja noda, engkau yang akan kutuntut. Baik, baik, baik. Tuan Chen, silakan. Tuan Chen, Arma, silakan. Apa yang barusan terjadi? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak tahu. Chen Xiao tadi masih berdiri di sini. Kenapa tiba-tiba dia diizinkan masuk? Menurut kalian, apakah ini karena mendiang kakek punya hubungan baik dengan Bos Shu, dan dia secara khusus berpesan, makanya dia begitu sopan kepada Chen Xiao? Pasti begitu. Mendiang kakek punya koneksi yang sangat luas semasa hidupnya, dihormati banyak orang. Dan Chen Xiao adalah pewaris yang ditunjuk langsung oleh kakek, Bos Shu. Pasti, karena menghormati kakek, baru dia mengizinkan Chen Xiao masuk. Menurutmu, keberuntungan apa yang dimiliki anak ini, sampai-sampai kakek begitu menghargainya? Seberapapun kakek menghargainya, dia hanya bisa membantunya kali ini saja. Di aula ini, hanya ada kepala-kepala keluarga terpandang dari Dijing, dan status mereka tidak kalah dari kakek. Aku ingin lihat, nanti setelah Chen Xiao masuk, apakah dia masih berani bersikap sombong seperti itu? Ayo. Betul, ayo. Mari, Tuan Muda Zhao. Biar saya yang menuangkan minuman untuk Anda. Setelah hari ini,
Anda akan menjadi ketua kamar dagang di Jing ini. Semoga di masa depan, Anda bisa sering memperhatikan kami. Aduh, Direktur Lee, Anda terlalu memuji saya. Hari ini ketua kamar dagang ini belum ditetapkan. Mana mungkin saya menerima minuman dari Anda? Apa ini namanya mendahului takdir? Apa yang Anda katakan? Saat ini, nilai pasar grup Zhou sudah menduduki peringkat pertama di bursa saham. Melihat ke seluruh Daxia, selain keluarga Xiao di masa lalu, siapa lagi yang bisa disandingkan dengan Anda? Keluarga Xiao Qi, Tuan Besar Xiao, sudah meninggal beberapa hari yang lalu di Beihuang. Setelah orang tua ini meninggal, keluarga Xiao kacau balau karena konflik internal. Lihatlah hari ini, mereka bahkan tidak mendapatkan daftar undangan pertemuan ini. Dengan apa mereka bisa disandingkan dengan keluarga Zhou, Tuan Muda Zhou? Keluarga Xiao sekarang sudah tidak punya penerus. Keluarga Zhou mendominasi segalanya. Jabatan ketua ini tentu saja hanya pantas untuk Anda. Mari, kita bersulang bersama untuk calon ketua Zhou di masa depan. Hahaha. Siapa bilang keluarga Xiao tidak punya siapa-siapa? Siapa bilang keluarga Xiao tidak punya orang hebat? Bukankah itu Chen Xiao, anak angkat Tuan Besar Xiao? Kenapa dia kembali? Bukankah ku dengar dia diusir dari istana Naga Beihuang dan menjadi menantu yang tinggal di rumah istrinya? Chen Xiao, dia benar-benar datang. Mohon maaf semuanya, Chenmu datang terlambat, membuat kalian semua menunggu lama. Menunggu lama? Otakmu sakit ya? Siapa yang mau repot-repot menunggumu? Chen Xiao. Oh Chen Xiao, ini adalah lingkaran masyarakat kelas atas Didu. Siapa yang mengizinkanmu datang? Bersihkan. Minta maaf. Hahaha, bersihkan? Chen Xiao, kau hanya menantu sampah dari kota kecil di daerah terpencil. Mengapa aku, tuan muda ini, harus membersihkan bajumu? Apa kau pantas? Zhou Yan, tutup mulutmu. Kakak Chen Xiao sekarang adalah ketua baru grup Xiaoxi. Kau menyiramnya dengan anggur di depan umum seperti ini. Apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Oh, direktur utama yang baru dari keluarga Xiao, ya? Hebat sekali. Hahaha. Aku menyiramu, direktur utama yang baru dari keluarga Xiao. Memangnya kamu bisa melakukan apa padaku? Hei, kakak Chen Xiao, cepat seseorang bantu dia mengeringkannya. Kalian yang di belakang. Memangnya kalian bisa melakukan apa padaku? Apa ada masalah? Hahaha. Chen Xiao, memangnya kenapa kalau kamu datang? Aku beritahu ya, hari-hari keluarga Xiao kalian sudah berakhir. Sudah selesai bicara? Memangnya kenapa kau sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai bicara, tutup mulutmu. Kau berani memukulku, keparat. Memang seharusnya aku memukulmu, sampah. Aku beritahu kau, mulai hari ini, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Kau benar-benar berani, Chen Xiao. Setelah aku menjadi ketua, hal pertama yang akan kulakukan adalah memastikan keluarga Xiao tidak akan pernah bangkit di Dijing. Xiao Yuqing, kau tunanganku, sedang apa kau berdiri di sana? Cepat kemari. Zhou Yan, tidak bisakah kau tutup mulutmu? Aku adalah anggota keluarga Xiao, dan aku tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku. Kenapa? Kau ingin membatalkan kontrak, ya? Ya. Kakak Chen Xiao, karena kau sudah kembali sekarang, aku benar-benar akan membatalkan pernikahan ini. Memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau, Yuqing, perjanjian pernikahanmu dengannya. Sebenarnya, ada apa? Kakak Chen Xiao, dulu, dia mengancamku saat itu, jika aku tidak setuju untuk menikah dengannya. Setelah dia terpilih sebagai ketua kamar dagang Dijing, dia akan menekan keluarga Xiao secara khusus. Saat itu kakek sedang sakit parah, dan kondisi keuangan keluarga Xiao sangat buruk. Dalam keadaan terdesak, demi menjaga kepentingan bersama, aku terpaksa setuju untuk menikah dengannya. Jadi begitu rupanya. Sepertinya selama ini, kau telah menderita. Yuqing, tapi tenang saja. Mulai sekarang, engkau tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini lagi. Karena untuk posisi ketua hari ini, keluarga Zhou tidak akan terpilih. Kau bahkan tidak tahu diri. Kau bilang tidak terpilih. Ya tidak terpilih. Oh, sepertinya kau terlalu lama tinggal di desa, sampai tidak tahu kabar di kota, ya? Sini, kalian beberapa orang jelaskan padanya, siapa yang berkuasa di Dijing. Selama 3 tahun ini, siapa yang tidak tahu di Dijing, bahwa grup Zhou, di bawah kepemimpinan Tuan Muda Zhou, nilai pasarnya telah meningkat 8 kali lipat, dan sekarang telah melompat, menempati posisi pertama di pasar saham, hahaha. Keluarga Xiao yang dulu sudah jatuh pamornya, sekarang bahkan 10 besar pun tidak bisa mereka masuki. Pemilihan ketua di sini hari ini adalah yang ditunjuk langsung oleh pemimpin Istana Naga. Karena kita memilih ketua, yang diutamakan pasti adalah bakat bisnis. Aku adalah keajaiban bisnis di Dijing, sementara kau, orang kampung dari desa, dengan apa kau mau melawanku? 8 kali lipat dalam 3 tahun. Peringkat pertama di pasar saham, hanya dengan kemampuan sekecil itu siapa yang memberimu keberanian untuk menyombongkan diri di depanmu? Aduh, besar sekali bicaranya. Terus-menerus bicara, seolah meremehkan 8 kali lipatku dalam 3 tahun. Kalau begitu, kekuatan apa yang kau miliki, tunjukkan kepada semua orang di sini. Yuqing, sekarang, sebarkan satu berita untukku. Katakan saja bahwa aku, Chen Xiao, akan mendukung keluarga Xiao dan memerlukan pendanaan. Dalam waktu 3 menit,
Aku ingin melihat pasar saham keluarga Xiao meroket 100 kali lipat dan mencapai puncak pertama. Kakak Chen Xiao, apa sebegitu berlebihannya? Lakukan saja. Menurutku, Chen Xiao sudah gila, sampai bisa mengucapkan omong kosong seperti ini. Menurutku, apakah kita semua juga sudah gila? Berani-beraninya kita sebodoh itu ikut dengannya untuk mempermalukan diri sendiri? Chen Xiao, lihatlah. Jangan hanya bicara kami orang luar yang tidak percaya, bahkan orang-orangmu sendiri pun tidak percaya. Kau bahkan menyebar kabar, mengatakan bahwa saham keluarga Xiao kalian akan melonjak 100 kali lipat. Kau tidak lihat, memangnya kau ini siapa? Zoyan, jangan menggunakan pengetahuanmu yang dangkal itu untuk menilai pengaruhku. Baik, kau punya pengaruh. Tapi sebelum berbicara, bisakah kau gunakan otakmu? Pasar saham naik 10% setiap hari. Sudah batas atas kenaikannya. Apakah keluarga Xiao kalian akan naik 100 kali lipat menggunakan kepala? Tuan Muda Zhou, janganlah percaya pada si bodoh ini. Dia ini bahkan tidak tahu kalau hari ini akhir pekan dan pasar saham sedang tutup. Hahaha. Tuan Zhou, gawat. Ada apa? Jangan panik seperti itu. Baru saja saya menerima kabar pasar saham dibuka sementara. Apa? Mana mungkin bursa saham buka sementara pada akhir pekan? Aturan itu statis. Oranglah yang membuatnya hidup. Ini adalah tentang Yang Mulia mendukung keluarga Xiao. Hal sebesar ini, bukankah ini layak untuk dibuka sementara? Kau omong kosong. Perusahaan sebesar itu tidak mungkin melanggar aturan, hanya untuk membuka pasar demi satu orang sepertimu. Oh, ya? Tuan Zhou, ada kabar buruk lagi. Bursa saham baru saja merilis pengumuman bahwa semua batas transaksi telah dihapus dan batas kenaikan harga saham tidak diberlakukan lagi. Coba berikan padaku. Ada apa ini? Mungkinkah saham keluarga Xiao kita benar-benar akan naik 100 kali lipat? Kata-kata Chen Xiao sebelumnya, seaneh apapun itu, semuanya sudah terbukti benar. Mungkinkah kali ini juga? Zoyan, jangan lagi mempelajari yang disebut aturan itu. Aku beritahu kau. Di dunia ini, apapun yang kukatakan, itulah aturan terbesar. Lagi pula, aku juga baru saja bilang bahwa aku akan membuat nilai pasar keluarga Xiao melonjak 100 kali lipat dalam 3 menit. Sekarang, 3 menit sudah berlalu. Wah, benar-benar mulai naik, ya? II ini, bagaimana mungkin? Dalam 3 detik, naik 10 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat, sudah 20 kali lipat, 30 kali lipat. Semuanya adalah modal internasional yang sedang gila-gilaan membeli. Ini benar-benar perbuatanmu? Kakak Chen Xiao, dengan satu kalimat darimu, kamu bisa mengerahkan modal dari seluruh dunia? Yang disebut modal hanyalah permainan angka saja. Hanya kekuatan sejati yang bernilai emas. Paham? Tidak mungkin. Chen Xiao benar-benar melakukannya? Apa aku benar-benar harus menuruti permintaannya? Tunggu, saham keluarga Xiao naik 100 kali lipat. Kita yang mengikuti juga akan kaya raya. Hahaha, sudah aku bilang, pewaris yang ditunjuk langsung oleh Tuan Besar Xiao pasti tidak akan mengecewakan. Sekarang keluarga kita akan kaya. Zoyan, melihat situasi yang sudah begini, apalagi yang bisa engkau katakan? Aku bilang 100 kali lipat dalam 3 menit itu tidak mungkin terjadi. Kau sendiri baru saja bilang bahwa modal hanyalah permainan angka saja. Di balik itu, pasti ada seseorang yang memberikan dukungan padamu. Tuan Muda Zhou, apa maksudmu? Gunakan sedikit otak kalian, dan pikirkan baik-baik. Bagaimana mungkin pasar saham buka secara mendadak di akhir pekan, dan bahkan terjadi hal gila seperti melonjak 100 kali lipat. Jika ini terus terjadi, bukankah seluruh dunia akan kacau balau? Menurutku, orang ini hanya dibantu oleh ahli di pusat perdagangan untuk mengubah data saja. Nilai pasar keluarga Xiao kalian, semuanya hanya omong kosong, tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Semuanya akan anjlok kembali. Cepat katakan, siapa sebenarnya orang di belakangmu? Zoyan, Zoyan, ketidaktahuanmu benar-benar membuatku tercengang. Aku tidak tahu, kau melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Siapa yang akan percaya? Kau sendiri percaya atau tidak? Kalian percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalian tidak percaya, tapi aku percaya. Chen Xiao, mereka tidak percaya apa yang kau katakan. Aku percaya semuanya. Aku yang dulu, aku benar-benar bodoh. Padahal kau sudah menunjukkan fakta-fakta itu berulang kali di hadapanku, aku masih saja tidak mempercayaimu. Tapi sekarang, aku Li Xinran akan mendukung keluarga Xiao sepenuh hati. Siapa wanita gila ini? Aku tidak tahu. Pelayan mana yang datang kemari? Mungkinkah dia pacar lama Chen Xiao? Bukankah wanita ini istri Chen Xiao di Kota Yun? Kenapa dia ada di sini? Istri apa? Mereka sudah bercerai? Mantan istri? Li Xinran, apa maumu sebenarnya? Aku sedang membelamu, bodoh. Apakah tamparan di Kota Yun belum cukup bagimu? Kau malah kembali dan menggangguku lagi. Kau bahkan bilang membela saya. Menurutmu, kau pantas melakukannya? Aku... Chen Xiao, kenapa kau bisa berkata seperti itu padaku?
Oh, aku mengerti. Karena statusku sekarang rendah, aku tidak pantas lagi untukmu, Chen Xiao. Bahkan aku berdiri membantumu bicara pun hanya akan mempermalukanmu, benarkah? Benar. Chen Xiao, kenapa kau bisa bicara seperti itu padaku? Aku sampai berada di titik ini, bukankah semua ini karena ulahmu? Ya, sekarang aku memang menjadi istrimu yang dulu miskin dan susah bersamamu, tapi seperti kata pepatah lama, jangan tinggalkan istri yang telah menemani dari masa susah. Mengapa kau bisa begitu tidak berperasaan? Mengapa kau begitu meremehkanku? Istri dari masa susah? Jawab, jawab. Katakan, Li Xinran, apa sekarang kamu akhirnya mengerti? mengerti apa? Dulu, saat aku bekerja sebagai buruh di Kota Yun, bagaimana kamu meremehkanku dan bagaimana kamu menghinaku. Bahkan jika aku berbicara satu kata lagi di jalanan denganmu, bahkan jika kita berdiri bersama di aula perjamuan, itu adalah aib dan merendahkan bagi kalian. Lalu, bagaimana denganmu sekarang? Kamu sekarang hanya seorang pelayan. Apa aku tidak boleh meremehkanmu? Li Xinran, apa kamu tidak merasa sangat munafik? Tapi, kamu tidak mengatakannya saat itu. Jika kamu mengatakannya, bukankah akan jelas? Kalau aku mengatakannya, lalu kenapa? Apa standar menyukai seseorang adalah melihat apakah dia punya uang, punya status dan kedudukan? Aku tidak. Menurutku kamu memang seperti itu. Li Xinran, aku sudah membaca pikiranmu sejak lama. Jangan lagi menggangguku. Aku? Apa yang kamu kan? Aku bukan lagi diriku yang dulu. Aku tanya padamu, jika suatu hari muncul seseorang di sisimu yang statusnya lebih tinggi dariku, yang kekuasaannya lebih besar, apa kamu akan langsung meninggalkanku? Aku tidak. Aku sungguh tidak berpikir begitu. Chen Xiao, aku tahu semua itu salahku di masa lalu. Tapi sekarang, aku hanya berharap bisa kembali padamu. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena aku malu punya hubungan denganmu. Jadi, kalau begitu, hubungan kita benar-benar berakhir? Sudah lama berakhir. Jangan lagi menggangguku. Ini hanyalah khayalanmu saja. Tapi hubungan selama 3 tahun, aku tidak bisa melupakannya. Kamu tidak bisa melupakannya? Bukankah itu urusanmu sendiri? Tapi sekarang kamu sudah menjadi pria yang bercerai. Apa kamu berencana untuk hidup sendirian seumur hidupmu? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Akan kuberitahu, Li Xinran, pernikahan yang gagal bisa diulang, hati yang dingin bisa dihangatkan kembali. Banyak wanita di dunia ini yang memohon untuk menikahiku. Aku tidak percaya ada orang yang mau menikah dengan orang yang tidak punya hati sepertimu. Siapa bilang tidak ada orang? Tidak ada yang mau menikah, aku yang akan menikahinya. Bukankah dia adiknya? Adik apanya? Mereka hanya saling memanggil diri mereka kakak adik, padahal mereka sama sekali tidak punya hubungan darah. Menurutku mereka ini pasangan masa kecil. Pantas saja kakek memberikan keluarga Xiao kepada orang luar. Ternyata Xiao Yuqing sudah lama menyukai Chen Xiao. Benar sekali. Chen Xiao, kau benar-benar jahat. Berani-beraninya menipu putri kakek. Pantas saja harta keluarga Xiao beralih kepadamu. Astaga. Keluarga Xiao ini sebentar lagi harus ganti nama menjadi Chen? Bagus, Chen Xiao. Aku akhirnya tahu mengapa kau begitu membenciku sekarang. Ternyata kau sudah lama memiliki pasangan masa kecil di luar sana, begitu? Baiklah, aku menyerah. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku doakan kau dan adikmu Yuqing hidup bahagia hingga tua. Hei Nona Li, mau pergi kemana? Apa kau tidak ingin membalas dendam padanya? Kau punya kesempatan kedua. Kesempatan kedua apa? Pria ini telah mengkhianatimu. Apa kamu tidak ingin kembali menginjak-injaknya di bawah kakimu? Nona Li, Bisakah aku melakukannya? tentu saja kamu bisa. Aku bisa membantumu untuk kembali menginjak-injaknya di bawah kakimu, lalu mengangkatmu ke langit, membuatmu menjadi nona muda bernilai 200 miliar rupiah, bahkan nona muda bernilai 2 triliun rupiah. Pada saat itu, pria ini hanya bisa berlutut dengan patuh, memohon agar kamu memaafkannya. Benarkah? Benar, Nona Li. Aku melihat kamu memiliki kepribadian yang kuat, dan juga memiliki penampilan yang cukup menarik. Mengapa harus merendahkan diri? Pengawal, berikan Nona Li pakaian baru. Tuan Muda Zhou, terima kasih banyak. Apapun permintaanmu, katakan saja, aku pasti akan memenuhinya. Nyonya Li,
Aku tidak punya permintaan khusus padamu, tetapi jika kamu berkenan, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Tentu saja, tentu saja. Aku pasti akan menjawab semua yang aku ketahui. Saya pasti akan mengatakan semua yang saya tahu. Nyonya Lee, Anda sudah 3 tahun bersamanya, si pecundang ini, apakah dia punya identitas tersembunyi? Atau, apakah dia punya kartu as? Katakan saja, silakan katakan. Hari ini, katakan saja semua prasangka Anda tentang saya. Prasangka? Apa maksudmu prasangka? Chen Xiao, Anda sendiri memang tidak punya kemampuan apa-apa, dan Anda berhati sempit, serta kejam. Kalau bukan karena Anda mengandalkan sedikit koneksi dengan Jenderal Ye, yang membuat Anda dapat pamer hari itu, memangnya Anda ini siapa? Dan lagi, saya peringatkan Anda, masalah Anda berpura-pura menjadi penguasa Istana Naga belum selesai. Hari ini penguasa Istana Naga juga akan hadir secara langsung. Saya akan menceritakan semua yang telah Anda lakukan kepadanya. Saya ingin lihat bagaimana Anda akan menyelesaikannya nanti. Bagus. Bagus sekali yang Anda katakan. Dia hanyalah pecundang yang mengecor beton di lokasi konstruksi. Ternyata hanya mengandalkan penipuan identitas ini, berhasil menjadi ketua keluarga Xiao, lalu berani membuat masalah di sini. Saya, pemuda ini, sedang mencalonkan diri sebagai ketua di sini hari ini, tidak ingin menggunakan kekerasan di depan umum. Jika tidak, kaki anjing Anda sudah lama saya patahkan. Zhou-Yan, jangan terlalu senang dulu. Saya beritahu Anda dengan jelas. Posisi ketua asosiasi dagang ini, hari ini, Anda tidak akan terpilih. Saya tidak akan terpilih atau tidak. Itu bukan ditentukan oleh kata-kata Anda saja. Anda lihat kepala sihai itu? Ketua Asosiasi Dagang Ibu Kota hari ini akan ditunjuk langsung oleh ketua itu. Baik dari segi kekayaan maupun kemampuan, hanya saya yang pantas di seluruh ruangan ini. Anda hanyalah orang kampung. Anda mau bersaing dengan saya dengan apa? Zhou-Yan, apakah Anda tahu posisi itu sudah disiapkan untuk saya? Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Kamu bilang kursi itu disediakan untukmu? Tepat sekali. Kepalamu. Itu adalah tahta yang mulia. Beraninya kamu bilang itu disediakan untukmu. Siapa yang memberimu nyali sebodoh ini? Sungguh omong kosong yang tak masuk akal. Hari ini ratusan keluarga berkumpul di Dijing, bahkan tidak ada yang berani melirik sedikit pun kursi ini. Beraninya kamu bilang, alam labulan, kursi ini disediakan untuknya. Ini, apakah ini perkataan manusia? Kakak Chen Xiao, perkataanmu tidak boleh terlalu berlebihan. Hari ini kita datang untuk ikut pemilihan. Menyinggung Tuan Ketua Pavilion itu tidak baik. Pemilihan? Kapan aku bilang aku ikut pemilihan? Lalu untuk apa kamu datang? Aku datang untuk memilih orang. Apa? Nona Lee, menurutku mantan suamimu ini, apakah dia gila? Sebelumnya di Kota Yun, dia memang punya kebiasaan berbicara tanpa batas. Sekarang kurasa dia kumat lagi. Ternyata di tempat kecil seperti Kota Yun, kamu bisa sesumbar sepuasnya. Di sana memang tidak ada yang mengurusimu. Tapi hari ini adalah Asosiasi Dagang Ibu Kota. Tuan Ketua Pavilion dan banyak pejabat tinggi akan datang ke sini sebentar lagi. Jika kamu bicara sembarangan lagi, nyawamu bisa melayang. Dengar baik-baik. Anak muda, tadi kamu bilang, kursi itu disediakan untukmu, kan? Bagus. Jika kamu punya nyali sekarang, coba duduki kursi itu. Kalau tidak, aku meremehkanmu. Kalau kamu berani sekarang, naiklah dan duduk di sana. Kalau tidak, aku meremehkanmu. Yu Qing, ayo kita pergi. Setelah terlalu lama terlibat dengan mereka, kita juga harus mengambil tempat duduk kita. Kakak Chen Xiao, Yu Qing tidak berani naik. Itu adalah kursi 4 lautan yang maha tinggi dan mulia. Yu Qing tentu saja belum pantas untuk naik ke sana. Keluarga Xiao kita masih punya orang pintar. Xiao Yuqing, jangan dengarkan dia. Meskipun kita berselisih dengan keluarga Zhou, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika kamu mengikutinya naik ke atas panggung dan menyinggung ketua kuil yang baru, maka keluarga Xiao kita akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Hari ini kita datang untuk memilih ketua, bukan untuk membuat ulah memalukan. Chen Xiao, jangan membuat kekacauan di sini. Chen Xiao, jika ingin mencari masalah, pergilah sendiri. Jangan bawa-bawa Yu Qing dan seluruh keluarga Xiao. Bocah kurang ajar. Jadi, kamu mau naik atau tidak? Jangan buang-buang waktu. Cepat putuskan. Yu Qing, bukankah kamu sebelumnya berjanji akan menikah denganku? Kenapa saat dihadapkan pada pilihan, kamu menjadi sangat bimbang? Aku? Saat ini aku butuh kamu mempercayaiku tanpa syarat. Aku tanya padamu, maukah kamu berani demi aku sekali ini? Ya. Yu Qing bersedia. Bersama kakak Chen Xiao melewati suka dan duka. Ayo.
Yang mulia, Anda telah memimpin Istana Naga selama puluhan tahun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mulai sekarang, kekuasaan ini, biar saya yang menjaganya untuk Anda. Chen Xiao, beraninya kau? Kau benar-benar berani duduk di sana? Aduh, keluarga Xiao pasti akan hancur oleh ulahnya. Kau sungguh berani. Nyaman di sana? Hei, kalian semua, rekam dia dengan ponsel kalian. Nanti saat ketua datang, kita lihat bagaimana kau akan menjelaskannya. Tidak perlu. Kenapa? Takut ya? Bukan itu. Maksudku, ketua tidak akan datang lagi. Apa maksudmu? Karena akulah ketua Istana Naga. Saya adalah pemimpin dari Istana Naga. Apa yang kau bicarakan? Hah? Kau lancang duduk di singgahsana. Itu sudah keterlaluan. Dan kau berani menyebut dirimu pemimpin. Sudahlah Tuan Muda Zhou, apa kau percaya omong kosongnya? Dia sudah pernah melakukan trik ini di kota Yun. Dia sama sekali bukan pemimpin Istana Naga. Dia hanya memiliki sedikit koneksi internal di Istana Naga, itu saja. Tuan Muda Zhou, menurut saya Chen Xiao ini, dia tahu dirinya tidak akan terpilih. Jadi dia sengaja bertingkah konyol di sini, hanya untuk membuat kekacauan. Sebaiknya Anda suruh dia segera pergi, agar tidak memengaruhi pemilihan Anda. Dengar tidak? Cepat turun dari sana. Sepertinya kalian semua ini memang harus melihat bukti baru, percaya. Kalau begitu, hari ini saya akan tunjukkan pada kalian apa itu naga sejati di dunia manusia. Yu Qing, telepon. Ye Chensing, kau boleh masuk. Baik. Jalan. 1 menit. Saya berikan kesempatan terakhir bagi yang hadir di sini. Jika kalian mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahan, maka kamar dagang di Jing hari ini masih bisa dilanjutkan. Tetapi jika kalian tidak mau menundukkan kepala, maka saya akan mengadakan upacara peringatan untuk kalian semua yang hadir di sini. Begitu, saya akan mengadakan upacara peringatan untuk semua yang hadir di sini. Oh, dari ucapanmu itu, kau berencana melawan seluruh orang di Dijing, benarkah? Dia itu siapa? Berani-beraninya di malam yang bahagia ini, berkata akan mengadakan upacara peringatan untuk kita semua? Ada apa dengan keluarga Xiao kalian? Kenapa muncul lagi orang seperti ini, yang tidak memiliki sopan santun? Kau yang namanya Shuai Tao itu, ya? Jangan berani-beraninya kau menfitnah kami di sini. Aku beritahu kau, Chen Xiao hanyalah orang luar. Kami tidak pernah menganggapnya sebagai ketua kami. Perkara hari ini tidak ada hubungannya denganku. Paham tidak? Chen Xiao, oh Chen Xiao, yang berdiri di bawah panggung adalah para sesepuhmu. Apakah kau benar-benar ingin mengadakan upacara peringatan untuk keluargamu sendiri? Jika mereka adalah keluarga saya, lalu mengapa mereka tidak memihak saya? Karena tidak memihak saya, mengapa saya tidak boleh mengadakan upacara peringatan untuk kalian? Chen Xiao, tutup mulutmu. Dasar bajingan. Hanya demi menjaga harga dirimu, kau tidak menganggap siapapun sebagai keluargamu. Dan kau Xiao Yu Qing, masih berdiri bersama orang gila ini, cepat turun dari sana. Karena saya sudah memutuskan untuk berani demi kakak Chen Xiao sekali ini, saya tidak akan pernah menyesal. Kau. Cukup. Penguasa balai akan segera tiba. Kedua orang ini jelas-jelas mengganggu ketertiban di acara kita. Saya mengusulkan, semua keluarga bersatu, mengusir kedua orang ini keluar dari tempat acara, kemudian mengirim mereka berdua ke perbatasan, agar tidak pernah kembali ke kota selamanya. Saya setuju. Saya juga setuju. Mendukung. Kami mendukung. Saya juga mendukung. Kami mendukung. Kami mendukung. Keluar dari Jingdu. 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 Kalian lihat ini? Kalian berdua telah memicu kemarahan publik. Kenapa tidak segera pergi? Jenderal Agung Aula Naga, Ye Chensing telah tiba. Siapa yang meminta ketua untuk turun dan pergi? Wah, kenapa Jenderal Ye datang? Jenderal Ye adalah orang nomor 2 yang sesungguhnya di Istana Naga. Setelah ketua istana gugur, beliau yang memimpin 3.000 pengawal naga. Kenapa hari ini beliau datang sendirian? Jenderal Ye sudah datang. Kita harus segera menjelaskan kepada beliau. Sebentar lagi beliau akan berpikir, Chen Xiao ada di pihak kita. Benar, cepat pergi, cepat pergi. Jangan bicara. Biar aku saja. Jenderal Ye, salam. Aku Zhou Yan dari keluarga Zhou. Apa yang terjadi di sini? Oh, begini. Orang ini seenaknya mengganggu ketertiban di aula dan juga duduk di tempat duduk yang mulia, benar-benar tidak termaafkan. Aku harap Anda bisa mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Benar, Jenderal Ye. Ini
Chen Xiao tidak hanya membuat kekacauan di aula, dia juga menduduki kursi terhormat. Tidak hanya itu, dia bahkan mengatakan dirinya adalah ketua Istana Naga. Jenderal Ye, meskipun Chen Xiao sekarang adalah direktur keluarga Xiao kami, tetapi kami sama sekali tidak mengakuinya. Semua yang terjadi di sini hari ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Jenderal Ye, Xiao Yuqing dan Chen Xiao adalah satu kelompok, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Xiao kami. Kurang ajar. Kalian satu persatu, bicara omong kosong, sangat sombong, berpandangan sempit, curang dan licik, tidak punya otak. Jenderal Ye, kenapa Anda memukul kami? Karena dia adalah ketua Istana Xiao. Kamu bilang dia adalah ketua Istana Naga? Menyingkir. Bawahannya Chen Xing menghadap ketua. Menghadap ketua. Kakak Chen Xiao, apa yang kamu katakan ternyata benar. Saya selalu bertindak dan tidak pernah berbohong sedikit pun. Yuqing, pilihanmu sudah benar, sedangkan mereka harus menanggung akibatnya. Saya salah. Saya benar-benar salah. Bawahan telah datang, ketua. Membiarkan orang-orang tidak penting ini menyinggung Anda. Mohon berikan bawahan ini kesempatan, agar bawahan ini dapat menghukum dengan baik orang-orang hina ini sebagai penebusan dosa. Baik, kalau begitu bersiaplah untuk mengadakan upacara peringatan kolektif bagi mereka. Jangan. Ketua Xiao, jangan lakukan itu. Saya belum menikah. Mengadakan upacara peringatan untuk saya, jangan. Ketua Xiao, saya memiliki orang tua yang harus diurus dan anak-anak. Jangan lakukan itu. Ketua Xiao, ini tidak baik, bukan? Jika Anda melakukan ini, saya akan meminta maaf kepada Anda. Maukah Anda memaafkan saya? Bercanda? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Lihat penampilan saya ini, apakah terlihat seperti sedang bercanda? Direktur Chen, penguasa Istana Chen, Anda harap tenang. Tenanglah. Saya akui, sebelumnya saya salah. Sekarang saya meminta maaf kepada Anda. Bagaimanapun juga, kami juga keluarga Tuan Besar Xiao. Anda tidak bisa membawa kami semua dan memusnahkan kami. Yang mulia penguasa istana, bagaimanapun juga, kami dan Xiao Yuqing berasal dari keluarga yang sama. Kalau Ya. dihitung-hitung, kami juga kerabatnya. Anda tidak mungkin ingin menyakiti kerabat sendiri, kan? Betul. Yang mulia penguasa istana, kita adalah satu keluarga. Bagaimanapun juga kita punya ikatan darah, kan? Keluarga Xiao yang hebat. Sekarang, Anda mulai lagi mencari-cari cara untuk mendekati saya. Saya tanya pada kalian, sebelumnya siapa? Yang berusaha keras menjauhkan diri dari hubungan saya dengan kalian? Dan sebelumnya siapa? Yang memimpin untuk menindas Yuqing? Sebelumnya ada yang mengatakan bahwa saya akan membuat ratusan keluarga di Jing tunduk. Hanyalah perkataan kosong belaka dulu ketika saya sedang terpuruk. Kalian meragukan saya dan menghina saya terlebih dahulu. Kini saya telah mencapai puncak, maka kalian jangan salahkan saya jika tidak menunjukkan belas kasihan. Dan kalian, saya juga sudah memberikan kalian kesempatan sebelumnya. Tapi kalian sendiri yang menghancurkan kamar dagang di Jing dengan tangan kalian sendiri. Karena sudah begitu, maka nikmatilah acara penghormatan terakhir. Yuqing, mari kita pergi. Hormat kami penguasa istana. Hormat kami, penguasa istana. Laksanakan tugas.